Orang sampai rela nunggu berminggu-minggu loh, ada yang 3 minggu untuk bisa nyobain makanan lu, nasi goreng lu. Iya, di gua tuh dulu sempet 3 minggu sampai sebulan tuh yang nunggu. Gila. Padahal tiap harinya gue jual bisa 150 porsi. Itu pun berhenti karena pinggang gue udah panas. Lo pasti masih inget kan, tiba-tiba banyak banget makanan yang muncul. Waktu itu ada kue cubit green tea lah, ada es kepal Milo, pisang nugget, terus tiba-tiba mendadak banyak banget sate taichan gitu. Ada yang sustain, tapi ada juga yang hilang. Habis itu ada tuh kloter berikutnya. Kayak misalkan semuanya dijadiin mentai. Terus juga kopi dalgona. Ada juga odading waktu itu yang viral banget. Nah, ternyata pada saat orang-orang kayak berlomba-lomba menciptakan inovasi yang nyebrang gitu ya. Kue cubit gini tadi gue bilang, terus semuanya dimentain, belum tentu cocok juga. Taunya ada satu makanan yang bisa dibilang ini comfort food. Lo mungkin sering makan buat sarapan, atau mungkin beli di deket rumah, nungguin abang ngelewat, gerobakan. Menu yang simpel banget yaitu nasi goreng. Tapi ternyata ada satu orang yang bisa mengubah makanan yang simpel ini menjadi makanan yang in demand. Dalam artian orang rela ngantri buat makan nasi goreng. Nah, ada namanya Chef Bahtiar aka Tiarbah. Gue udah pernah nyobain nasi gorengnya. Kalau ini memang sesuai dengan selera nasi goreng gue. Gak pakai kecap manis gitu kan. Udah gitu isinya juga plant based, gue banget tuh berdasarkan rencana, gak pakai teh ya, jadi plant based, dendeng lemak. Beh, ini sih gue cocok. Sebelum gue akan ngobrol sama Chef Bahtiar aka Tiarbah, jangan lupa untuk follow kita di Spotify, MLD Podcast. Udah gitu Instagram kita juga @MLDspot. Dan subscribe YouTube kita di MLD Spot TV. Like, comment, share. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi. Chef Bahtiar, apa kabar? Halo, yo sehat-sehat. Gimana nih? Gimana kabarnya? Sehat. Posisi di di Belitung ya? Iya, gue sekarang di Belitung. Nah, sebelum akhirnya menetap di Belitung, berarti sempat di Jakarta atau di Bandung? Gue tuh awalnya dari Bandung malah. Dari Bandung, dapat istri orang sini, makanya sekarang tinggal di Belitung. Oke, tapi kan sebelum akhirnya lu sekarang dikenal sebagai Chef Bahtiar atau Tiarbah, lu kan dulu katanya sekolah musik ya? Iya. Mungkin gak banyak orang yang tahu gue sekolah di musik sebelumnya. Karena gue mulai gedenya sebagai yang tukang bikin konten masak-masakan di Twitter sama Instagram. Masak darurat itu kan? Masak darurat, iya benar. Nah, tapi akhirnya banting setir dari yang sekolah musik menjadi chef, itu gara-gara apa? Jadi dulu tuh sebenarnya orangnya gue lebih suka ngulik gitu ya. Pengen belajar ini, pengen bisa itu. Jadi abis beres musik, gue malah sempet kerja dulu di digital agency sebagai tukang nulis. Abis dari sana gue tahu ya? Kan kantoran gue kerjanya meskipun orang musik kan. Sebelum itu juga gue emang udah mulai banyak kerja musik di Bali, di mana gitu. Abis itu kantoran, gue udah mulai paham dunia digital, advertising. Akhirnya gue kepikiran untuk bikin konten nih. Lepas dari sana sambil gue kuliah masak. Habis beres itu. Jadi kerja sambil kuliah masak. Akhirnya udah ketemu jalurnya nih. Kayaknya gue lucu juga nih di industri ini. Soalnya sebelumnya cita-cita gue dari kecil itu emang pengen jadi chef sebenarnya. Gara-gara apa? Gara-gara nonton kartun ini Born to Cook? Iya. Dulu tuh klasik banget ya kartun tuh. Nyokap gue di rumah tuh dia ada catering. Oke. Jadi gue dari kecil tuh udah terbiasa di dapur lah istilahnya. Tapi nyasar dulu ke kampus musik dan anehnya lulus gitu. Akhirnya nemu ada kampus yang bisa kuliah sambil kerja, makanya gue ikutan. Lepas dari sana gue mulai fokus di industri ini. Oke. Dan setahu gue ya, kalau misalkan gue lihat dari orang-orang yang sekolah masak, biasanya kan menu-menunya yang chicken cordon bleu atau apa gitu-gitu. Kenapa akhirnya lo end up dengan menu yang sebetulnya basic banget, menu yang standar, yang Indonesia banget juga yaitu nasi goreng. Kenapa akhirnya end up-nya malah nasi goreng nih, yang menjadi cuannya nih. Di bisnis ini ya?
ini pun bisnisnya nggak sengaja yo akhirnya. Jadi kalau orang-orang kan biasanya fokus gue pengen bikin bisnis nih. Gue tuh bikin bisnis ini nggak sengaja gara-gara pandemi awalnya. Ini produk pandemi nih ya? Produk pandemi banget ini. Karena awal-awal pandemi nih gue tinggal di pulau kecil Belitung. Gue mikir anjir ini gimana kalau tiba-tiba lockdown. Kemarin kan sempat ada isu mau lockdown kan. Lockdown gak ada asupan protein ke Belitung gitu. Akhirnya gue mikir gue bikin dendeng aja gitu. Siapa tahu awet berapa bulan kan. Kalaupun gak ada supply masuk daging ke pulau ini. Gue bikin dendeng tuh. Bikin dendeng, ada dendeng daging, ada dendeng lemak. Gue bikin dendeng lemak. Emang enakan dendeng lemak sih di lidah gue ya. Lebih juicy gitu lah. Gue juga sih. Gue juga tim yang sama kayak lo, dendeng lemak gue. Lebih itu kan di mulut tuh pecah gitu. Akhirnya bener. Gue bikin itu karena alasan pandemik. Gue iseng-iseng tuh bikin buat istri di rumah. Istri posting di sosial media. Nyebar lah gitu. Akhirnya banyak yang nanya, dijual nggak gitu. Gue sih bilangnya, ya udahlah kalau pada nanya jual aja ke teman-teman terdekat gitu. Awalnya gitu doang yuk. Dari situ ya, sampai akhirnya sekarang hampir mau 50 cabang. Sekarang hampir mau 50 cabang. Gila. Oke, berarti kalau kita flashback lagi ya, berarti kan ini awalnya adalah kalau misalkan di luar ada acara Doomsday Preparation, ini berarti lo Pandemic Preparation. Di mana lo bikin secara tidak sengaja memakai bahan-bahan yang bisa tahan lama di kulkas gitu ya. Tapi kan akhirnya di 2020 pun juga makanan lo tadi viral di mana-mana, orang juga jadi nyari, di Twitter gila banget yang ngomongin gitu. Kalau dari kacamata lo sebagai yang masak, sebagai lo yang punya brandnya gitu sekarang sudah menjadi brand, menurut lo kenapa masakan ini bisa sampai se-viral dan spesialnya di mana? Oke, kalau gue analisis ya, kesotoyan gue nih. Yang pertama, boleh dong sotoy, kan lo yang punya, lo yang masak. Serah gue dong, ini analisis terserah lo. Iya. Yang pertama, ini nasi goreng ya, bukan makanan yang aneh-aneh. Semua orang pasti makan ya. Nasi goreng, terus yang gue pakai juga bumbunya bumbu-bumbu Indonesia, rempah. Udah pasti masuk ke lidah tuh, mau dianeh-anehin juga. Yang ketiga, ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Gue cuma ngekombinasiin antara nasi goreng sama dendeng lemak. Dari segi itu aja, kayaknya nggak aneh-aneh banget itu. Ditambah gaung-gaung sosial media yang di mana-mana ngomongin itu, jadi bikin orang penasaran gitu sepecah apa. Karena gue kan mendeskripsikannya adalah ketika lemaknya lo gigit itu minyaknya muncrat di mulut gitu. Lo rasain itu nggak waktu nyoba? Kayak gitu kan? Iya. Mungkin orang penasaran ke itunya. Iya, karena yang gue baca-baca orang sampai rela nunggu berminggu-minggu loh, ada yang 3 minggu untuk bisa nyobain makanan lo. Nasi goreng lu? Iya, di gua tuh dulu sempet 3 minggu sampai sebulan tuh yang nunggu. Padahal tiap harinya gue jual bisa 150 porsi. Itu pun berhenti karena pinggang gue udah panas. Wah gila, 150 porsi yang masak waktu itu dan masih lo sendiri berarti ya? Iya, gue sendiri itu. Oke, dan sampai akhirnya dari yang tadinya mungkin iseng-iseng ngasih makan buat istri, orang-orang banyak yang nanyain, sampai akhirnya lo pede bikin menjadi outlet dengan bisnis model yang ya gue juga gak tahu ya karena kan kita belum ngomongin sampai situ tapi lo udah ada hampir 50 outlet berarti apa yang membuat lo pede dan akhirnya bisnis modelnya gimana karena kan luar kotanya juga banyak nih Bah. Ya di bisnis model yang ada sekarang pun bisnis gue sebenarnya gak nginjak bisnis model yang udah ada yuk jadi tujuan awalnya emang gue bikin bisnis ini karena gue pengen menggerakkan banyak orang. Karena kita kan banyak yang berhenti kerja nih waktu awal pandemi. Bener. Nah pikiran gue, ini yang permintaan banyak banget. Bukan cuma di Belitung, tapi sampai se-Indonesia gitu. Daripada gue tahan sendiri gitu, mending gue bagi-bagi aja kerjaannya gitu. Makanya gue buka kemitraan nih buat siapa aja yang, ayo bantuin gue lah biar ini yang penasaran pada nyicip juga gitu. Akhirnya gue bikin sistem gimana biar tetap terjaga kualitasnya gitu. Dibikin sistem akhirnya ya udah sampai sekarang bisa 50 cabang tuh kayak gitu. Oke, dan ini lu masih terbuka sampai sekarang kalau orang-orang bisa mengajukan kemitraan ke lu? Untuk sementara sekarang gua hold dulu nih kemitraan biar lebih fokus ke yang 50 ini. Oke, jadi untuk secara jumlah di-maintain segini dulu gitu ya? Belum mau nambah lagi ya untuk belum sementara? Belum nambah dulu deh, kayak punya anak 1 dulu deh gitu. Biar gua rawat ini dulu. Ini udah punya anak? Gak ada setahun udah mau hampir 50 anaknya Bah. Iya benar. Gua rawat dulu nih baik-baik anaknya.
Nah makanya gila. Itu gue yakin pasti ngaturnya tidak gampang. Karena tempat-tempatnya pun ada yang di satu kota, ada beberapa. Ada juga yang emang beda pulau. Dan yang paling jauh itu tadi kita ngobrol di Makassar ya, Bah ya? Iya udah ada yang ke timur lah. Nah itu maintain kualitasnya dalam artian quality controlnya seribet apa Bah? Lumayan sih awal-awal tuh emang gue keteteran karena lumayan banyak kan. Akhirnya gue nggak sendiri untuk ngebesarin si brand ini. Gue dibantu sama beberapa temen. Sekarang total kita mungkin bertujuh lah di Nasgor Tiarba ini. Jadi satu orang ada yang fokus ngurusin quality control, satu yang fokus di sosial media, yang pengembangan menu. Jadi kita bagi-bagi tugas lah biar gerak bersama gitu. Nah Bah, jadi tim MLD Podcast udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari followers di Instagram @MLDspot. Ini kalau misalkan lu pengen nanya-nanya ke tamu-tamu kita di MLD Podcast, langsung aja follow Instagram @MLDspot. Oke, yang pertama nih dari @abistory.id. Pertanyaan untuk Chef Tiarba, idenya dari mana sih nasi goreng pakai dendeng lemak? Kebetulan atau sengaja dibikin dari utak-atik resep? Ini kayaknya cocok untuk direview Uncle Roger @Mr. Nigel Eng. Hayya. Ya gimana? Tadi kan emang sempat cerita kalau lo pengen ngasih makan istri dan emang nyetok dendeng untuk pandemi supaya tahan lama. Iya kayak gitu tadi yang gue cerita di awal yo. Awalnya kan nggak sengaja menu ini. Hasil dari otak-atik yang ada aja dikombinasiin gitu. Nah tapi mungkin apakah lo udah pernah nyoba kombinasi lain di nasi goreng, misalkan nasi goreng apa gitu, pernah gak? Sejauh ini ya bisa-bisa aja sih yo. Tapi maksudnya gak untuk di-share ke publik. Kalau yang teh sama teri konsumsi gitu. Pribadi ya? Gue takut di-share ntar pada pengen juga lagi. Iya, ntar diikutin tuh sama kompetitor lo yang itu tuh. Yang orang-orang juga udah pada tahu lah namanya mirip. Yang kemarin itu ya. Iya. Lanjut dari @fawazilmi. Kapan buka cabang di Pagerageng? Oh itu kampung gua yo di Tasik. Oh gitu. Nantilah semoga ada masa di kampung sendiri belum ada gimana Bah? Nantilah spesial gua kalau yang masak sebentar. Oh, nah ini kalau ngomong-ngomong soal lu yang masak nasi goreng Tiarba, berarti untuk sekarang cuman bisa dinikmati di Belitung. Bener? Kalau yang gue masak iya, gue di Belitung ada outletnya. Jadi yang kalau pengen ngicipin bikinan gue ya datangnya ke Belitung. Nanti tapi kalau udah pandemi ya. Nah sekarang di rumah aja dulu, di rumah. Betul. Tapi kalau pengen ngerasain langsung dari tangannya Chef Bakhtiar, berarti lo harus samperin nasi goreng Tiarba yang di Belitung ya. Betul. Sekarang ada juga banyak cabang kan, jadi beli dari cabang aja gak apa-apa, sama-sama enak. Rasanya toh sama ya, Bah ya? Iya betul. Ini ada dari @sorenji. Jadi kapan nih Chef Tiarba sama Chef Arnold Po baku hantam dalam tanda petik alias duel masakan lagi? Iya. Lagi pandemi soalnya kita nggak ketemu lagi sama Arnold. Kemarin kan sempat ketemu. Ngadu masak secara virtual mah nggak asik ya? Iya nggak kecium baunya. Nah itu dia paling penting kan yang paling bikin lapar tuh baunya dulu. Iya udah kenyang duluan kan dari bau. Dari Vox Populi katanya sebagai anak kosan yang butuh referensi buat masakan anti ribet, kami rindu masak darurat. Biasanya kalau mau bikin konten masak darurat, inspirasinya dari mana sih Chef? Iya, gue kan lagi jarang bikin masak darurat nih, mohon maaf untuk followers setia masak darurat. Tapi nanti doakan gue ada waktu luang lagi dikit. Nah, itu tuh biasanya gue dapet ide kebanyakan dari pengalaman waktu ngekos, yo. Dulu kan kita sama anak ngekos nih, ketahuan kalau ngekos tuh bahannya ada apa aja, peralatannya ada apa aja, harus digimanain biar gak ribet-ribet banget gitu. Jadi biasanya idenya dari sana, dari pengalaman gue pribadi sih. Oke, yang udah pernah lo jalankan pada saat waktu itu zaman ngekos gitu ya? Iya benar. Terakhir dari @6siege_under. Dari semua bumbu favorit, Bang Tiarba sebenarnya apa yang paling favorit? Apaan nih, bumbu ya? Bumbu sih yang paling gue sering pakai kayaknya garlic deh. Dari semua masakannya. Garlic ya? Garlic.
itu emang bikin bumbu bikin masakan jadi lebih Jadi gurih dan wangi. lebih harum ya. Nah, bener-bener garlic kayaknya. Garlic, oke. Nah itu kalau misalkan lo pengen nanya-nanya sama tamu-tamu kita di MLD Podcast, makanya follow Instagram kita @MLDspot. Lo tahu siapa yang mau kita undang, ya udah deh, lo kasih pertanyaannya di kolom komentar. Oke, gue penasaran, setelah lo sekolah masak, lo sempat menjadi chef di hotel juga bah ya? Ya, Dengan gue yakin lo mencoba dan memasak banyak makanan. Tapi apa makanan favorit dari Chef Bahtiar? makanan favorit ya. Ya, Makanan favorit gua kayaknya makanan nyokap deh, yuk. apa tuh menunya? Menunya biasanya nyokap bikin sup kaki sapi. Sup kaki sapi. Oh ini kuah bening apa kuah Iya, santan kuah nih? bening. Kuah bening Oh, kuah dong. bening. Itu kan kaldunya biar berasa. Oh. Itu favorit gua. Sampai sejauh ini kali ya itu. Sama olahan mie rebus biasanya. Yang bening juga. Yang biar kaldunya tuh berasa gitu. Mie jagoan lo di mana, Bah? Nggak tahu di mana ya. Kalau dulu sih gua di Tasik ada di jalan apa gitu di tengah kota lah. Oh, kalau bakmi Tasik emang gawat sih ya tapi ya. Iya, Tasik kan terkenal mie-nya tuh. Pakai babat gitu kan ya kalau bakmi Tasik ya. Iya bener, ada sambal bawangnya, jadi lapar gua. Ini gak ada baunya padahal langsung kebayang-bayang ya. Dan nempel di lidah. Bakmi Bangka bukannya juga enak ya? Bakmi Bangka gue juga suka di sini. Hampir menu favorit gue waktu breakfast sarapan pagi biasanya bakmi Bangka. Kalau di sini Iya. ya di Belitung. Sarapan mah yang simpel-simpel dan yang enteng-enteng aja seperti bakmi Bangka Iya. gitu lah ya contohnya ya. Betul. Kalau menurut lo lebih sulit mana bah? Menciptakan menu baru atau berinovasi dari menu yang sudah ada? Baru tuh yang kayak gimana ya? Tapi sih Misalkan- kayaknya dari apapun dia, gue kan di musik juga nih. Dari Ya. musik, dari masak itu kayaknya nggak ada yang baru deh sampai sekarang. Yang ada tuh cuman ngembangin dari yang lama, iya gak sih? Dari yang lama Benar. digabungin, jadi nggak ada yang baru sih sebenarnya. Setuju. Karena Inovasi kalau makanan baru, menu yang baru berarti kan harus menu yang mungkin belum pernah ada orang yang masak sebelumnya. Gue rasa itu juga nggak mungkin ya. Iya, Nah kalau ngegabungin berarti biasa kesulitannya atau tantangan terbesarnya itu di mana berarti Pak? kadang gue kalau ekstrim banget nih, yuk, gue sempet iseng-iseng juga. Kemarin tuh di masak darurat gue ngekombinasiin nasi goreng sama Oke. makanan kucing. Pernah dengar gak lu? Nasi goreng makanan kucing. Karena gue Belum. nganggapnya makanan kucing itu baunya, dulu sih gue punya kucing ya di kosan. Jadi anjir ini enak banget itu wanginya, cobain dibikin nasi goreng kali ya. Gue bikin itu yo, itu sempet jadi pertikaian juga di lini masa. Nasi goreng pakai Netizen. makanan kucing, lu bikin itu? Iya dulu gue waktu masih kosan. Untung Itu bukan itu aneh yang banget. dijual ya. Kalau itu yang Nah, dijual customer lu jadi- kucing semua. Iya bener, ya nasi kucing. Iya benar. Jadi intinya kalau gua ngelihat makanan tuh biasanya bahan ini berfungsi sebagai apa nih? Bahan itu karakternya seperti apa? Kalau dikombinasiin cocok apa enggak di lidah ya? Meskipun di awal agak-agak nggak cocok gitu. Kayak waktu kemarin ada kopi campur kecap. Padahal gua pikir itu lucu gitu karena kecap kan beberapa bahan banyaknya itu gula aren. Jadi masuk-masuk aja ke kopi. Iya, Kayak gitu benar. sih. Tapi tadi ngomong-ngomong nasi goreng pakai makanan kucing itu lu bener lo makan itu bah? Dulu pas zaman ngekos. Dulu yo lucu-lucuan. Karena gua cuman makan mie instan, kucing gua makannya yang mewah-mewah gitu. Anjir, Wah enak gila, banget wanginya enakan gitu. si kucing ya. Enakan kucing gua menunya. Iya. Oke, sebagai seorang bisa dibilang lo F&B entrepreneur dan juga Ya. chef juga. Dan lo kan juga menu makanan yang sekarang outletnya ada di mana-mana ini sedikit banyak terbantu sama sosial media. Betul, Ya kan? betul. Dan akhirnya orang-orang, bukan akhirnya sih sorry, mungkin dari sebelum-sebelumnya pun orang-orang tuh berlomba-lomba membuat makanan yang mungkin kesannya aneh atau belum pernah dilakukan sebelumnya supaya viral, menarik perhatian dan akhirnya orang nyobain gitu. Kayak misalkan tadi gue tadi nyebutin di awal ada es kepal Milo lah, kue cubit green tea lah, apalah odading dan lain-lain gitu. Menurut lo makanan kenapa bisa viral dan plus minusnya apa?
Oke. Makanan viral sih kalau gue ngelihat, meskipun gue kurang suka disebut makanan gue makanan viral ya, karena awalnya emang tidak ditujukan untuk itu. Tapi makanan viral itu lebih kepada awalnya emang jadi bahan perbincangan banyak orang aja gitu ya. Oke. Karena Dibikin keanehannya gitu ya. Iya, ada unik sellingnya lah. Kayak gitu. Tapi apakah itu akan sustain apa enggak itu kan urusan belakangan gitu. Betul. Oke, berarti tadi plus minusnya menurut lo apa, Bah? Dengan makanan yang ya misalkan suka gak suka ternyata jadi viral gitu, menurut lo plus minusnya apa? Plus minusnya kalau yang viral itu ya bakalan banyak dicari di awal aja sih. Nah, jadi minusnya misigo ya? Iya, minusnya lu harus bisa cari cara gimana makanan itu tetap bisa sustain. Butuh usaha lebih untuk itu, mempertahankannya. Oke, dan mungkin karena udah viral di depan, tantangannya untuk bisa sustain pun juga jadi lebih berat gak menurut lo? Karena bertanggung jawabannya jadi lebih banyak kan ini? Bener, kayak hubungan kita aja kan, kalau buat ngedapetin mah agak-agak gampang nih, mempertahankannya itu loh yang agak berat. Nah, itu makanya ya tadi balik lagi ada makanan yang tiba-tiba naik banget dengan unique sellingnya, tapi ternyata cuman bertahan gak lama gitu ya. Betul, bukan gak boleh, maksudnya lu cari yang unik boleh, tapi seudah itu harus cari gimana caranya biar tetap bertahan gitu aja. Oke, berdasarkan pengalaman lo sebagai chef, lo juga gue yakin orang yang doyan makan juga kan pasti, Bah ya? Buat teman-teman yang sedang mendengarkan MLD Podcast nih, menurut lo makanan apa yang orang-orang Indonesia itu cenderung suka? Jenis makanan yang seperti apa? Yang cocok dijual nih? Iya. Ya, kalau gue tahu mah gue lakuin ayo. Kalau lo tahu lo gak akan bagi-bagi ke orang lain, itu jadi rahasia perusahaan ya. Tapi maksud gue gini, makanan kan bisa kita kategoriin nih, ada yang common, ada yang buat hiburan gitu. Dua-duanya tetap ada marketnya. Kalau lo ngambil yang common, ya nasi goreng gitu. Lo otak-atik dikit lah biar agak unik dari nasi goreng sebelah. Kalau yang common gitu. Kalau yang unik, yang baru, yang sifatnya hiburan, itu mah banyak banget. Bisa diulik sesuai tren kalau itu. Sekarang lagi tren apa, lu ikutan aja jual gitu. Ntar tren apa, ikutan aja jual. Oke. Dan kayaknya kalau jualan makanan pun yang pertama kali harus lo lakukan adalah lo suka dulu sama makanan yang lo jual. Iya gak sih, Bang? Bener. Gue aja akhirnya berani jual kan karena gue suka aja produknya. Iya kan. Gue lebih suka ngejual makanan yang gue suka gitu. Betul, karena kan balik lagi kan prosesnya akan panjang. Lo akan quality control, lo akan mempromosikan makanan ini. Kalau emang lo gak suka ya jadi pointless gitu ya. Iya, kalau kita ngomongin, gak suka, gimana orang gak suka, mau suka gitu. Iya, kalau ngomongin tadi soal makanan-makanan yang viral terus akhirnya jadi booming, tapi kan mempertahankannya itu yang sulit. Nah, tips untuk bisa sustain di industri F&B yang banyaklah challenge-nya, yang banyak kompetitornya ini dan juga pandemi membuat tantangannya pun jadi semakin berat lagi. Menurut lo apa supaya bisa sustain? Lu bisa ngandelin banyak tools ya. Kalau sekarang ya lu bisa manfaatin sosial media. Lu bisa ikutin tren F&B arahnya mau kemana tahun ini. Terus bisa ngandelin ojek online. Udah banyak link lah sekarang maksudnya. Gak sesusah dulu. Dari itu pun lu bisa mulai untuk berjalan ke bisnis F&B. Sambil belajar, sambil berjalan lah. Oke. Dan kalau ngomongin juga soal saran gitu yang bisa lo kasih ke teman-teman yang bercita-cita atau yang memang sedang merintis juga usaha di bidang F&B. Dari lo sendiri apa nih, Bah? Dengan lo yang tidak merencanakan semua proses ini berjalan seperti sekarang. Ini di luar ekspektasi, ini beyond expectation banget kan buat lo. Menurut lo sarannya apa? Anjir, kalau ngasih saran gue kesannya kayak expert banget ya. Apa ya? Ini dari kacamata lo aja. Dari kacamata lo aja. Kalau gue sih dimulai dari jual apa yang lo suka ya. Jual apa yang lo suka, jual yang gak ada di sekitar lo gitu. Terus manfaatin sosial media sama belajar aja yuk. Oke, dan sekarang belajar kan, pun juga bisa dari mana-mana ya. Sekarang nih lagi trennya kan kita jualan di rumah gitu, ghost kitchen. Gak perlu punya warung, gak perlu punya apa, tinggal lu jual di rumah, daftar ojek online, jualan lancar gitu. Lebih gampang sih harusnya.
Dan start small tuh gak ada salahnya banget ya. Betul, selangkah aja dulu gitu. Tadi Iya, lari. selangkah, betul. Nanti juga lama-lama kalau lo konsisten akan besar juga gitu ya. Benar-benar. Terakhir nih, Chef Bahtiar, rencana dari lu sendiri dan juga nasi goreng Tiarbah ke depannya apa aja? Terutama di situasi yang tidak pasti kayak sekarang ini ya. Betul. Gue sih targetnya minimal ada di tiap kota lah. Nasi goreng Tiarbah ada di setiap kota gitu. Di Amin. London ada, gitu, di Milan ada, anjir. Di Mesir ada, di Kongo Kabupaten ada, Manchester ada. Gitu. Jamaika ada gitu ya. Atau mungkin bisa mengalahkan gerai-gerai ayam kolonel dan yang si M itu juga mungkin. Iya, siapa tahu kan nggak ada yang tahu kita ke depan. Nggak ada yang tahu. Tapi seenggaknya kita bisa survive di masa pandemi aja udah alhamdulillah kita berkegiatan. Oke, yang penting terus produktif, belajar terus dan coba-coba terus gitu ya. Betul. Explore terus. Explore terus. Siap. Kalau gitu kita akan tunggu inovasi-inovasi berikutnya dari lo, Chef Bahtiar dan juga nasi goreng Tiarbahnya. Tadi semoga juga tercapai doanya. Outletnya bisa di mana-mana, tiap kota ada. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin luar negeri juga ya. Kita doakan yang terbaik lah untuk nasi goreng Tiarbah. Mau gak ada yang ngikutin juga gak masalah, kan lo yang original. Iya benar. Gue mau ngingetin sekali lagi buat lo follow kita di Spotify, MLD Podcast dan juga Instagram kita MLD Spot. Jangan lupa subscribe juga YouTube kita di MLD Spot TV, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi. And get yourself inspired by MLD Spot.